Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjir Susanti dengan nomor NIM 2902150012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 1. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang menganalisis pemimpin berdasarkan emotional intelligence dari mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayitno SEMM. Menganalisis pemimpin. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya dalam sebuah organisasi membutuhkan banyak hal yang penting. Salah satunya yaitu kecerdasan. Kecerdasan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menentukan suatu keberhasilan dan efektivitas seseorang. Pentingnya emotional intelligence dalam kepemimpinan. Dari berbagai kejadian yang sampai saat ini saya alami dengan beliau merupakan seseorang pemimpin yang cerdas. Dalam artian, beliau adalah seorang pemimpin yang memiliki nilai kecerdasan yang seperti biasa, yang tidak seperti biasanya kita temui pada pemimpin-pemimpin biasanya. Dilihat dari cara beliau mengelola waktu bekerja dan waktu istirahatnya. Namun, ada beberapa hal membuat saya berpikir bahwa beliau kurang memahami arti kecerdasan emosional. Entah itu karena dia tidak pernah mempelajari atau mungkin tidak pernah beliau mendapatkan sikap memahami emosi di lingkungan sekitarnya. Mulai dari ketika beliau mengekspresikan kemarahannya dengan menggunakan nada tinggi, sehingga sering membuat situasi atau keadaan di sekitar menjadi tidak tenang dan tidak kondusif. Beliau merupakan pemimpin yang sangat berkompetensi dalam bidang yang ia tekuni. Terlebih, beliau memang seorang pemimpin dari tempat saya bekerja. Akan tetapi, ketika ia meluapkan emosinya dengan cara marah-marah, ia tetap stabil dalam memperkerjakan cara otaknya berpikir. Beliau menjadi lebih kritis dalam perihal bicara. Sesuai dengan fakta penelitian yang saya baca, selain emosi negatif dan emosi positif, yang dimana emosi negatif lebih cepat menyebar daripada emosi positif, karena pada umumnya emosi positif kurang dipengaruhi oleh orang lain. Dari pernyataan di atas, saya dapat menangkap suatu kejadian di mana seorang pemimpin ini sedang melakukan pembicaraan melalui handphone dengan karyawannya. Entah masalah apa yang terjadi, beliau menjadi sangat tidak terkendali dalam perihal berbicara, dan volume berbicara pun semakin lama semakin tinggi. Dampaknya orang yang ada di sekitarnya pun menjadi seperti orang yang serba salah melakukan aktivitas apapun. Mungkin yang dinamakan bahwa emosi juga mempengaruhi suasana hati, mungkin sehingga ketika selesai meluapkan emosi tersebut, masih tersisa amarah-amarah yang muncul ketika berinteraksi dengan orang lain. Menurut psikolog ternama Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, self-awareness, emotional awareness, atau penilaian diri pribadi dan percaya diri. Yang kedua yaitu self-management, atau emotional self-control, atau biasa disebut kemampuan adaptasi orientasi pada prestasi dan optimis. Yang ketiga, social awareness, empathy organizational, atau awareness dan orientasi melayani. Yang keempat yaitu social management, manajemen konflik, inspirational leadership, developing order, dan influence. Ketika pemimpin saya ini sedang emosi, yang saya lihat itu memang menjadikannya lebih percaya diri dan lebih apa adanya tanpa menyembunyikan perkataan atau sikap tidak mengenakan. Bahkan ketika beliau sedang berbicara dengan nada tinggi pun, beliau tidak peduli ada lingkungan di sekitarnya bahwa banyak orang yang merasa terganggu dari sikap yang ditimbulkannya. Tetapi ketika emosinya diredam, beliau tidak memiliki amarah yang keterusan. Bahkan ketika yang bicaranya pun bukan yang berkenaan dengan hal yang membuatnya marah, ia mampu langsung mengontrol emosinya sehingga keadaan dan obrolan pun menjadi seperti berbalik dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Misalkan dari yang tadinya dia marah-marah kepada seseorang, seseorang itu membuat salah, dan dia marah-marah memarahi orang tersebut dengan nada yang sangat tinggi, dan nada yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Seketika dia ada urusan lagi dengan orang lain,
orang yang berbeda dengan orang yang dia marahi. Dia bisa mengontrol emosinya tersebut untuk bisa menyesuaikan obrolan apa yang akan dia obrolkan dengan orang yang uh, orang yang selanjutnya. Jadi dia tidak terjebak ke dalam rasa emosi itu tersebut. Dia bisa memposisikan di mana dia bisa meluapkan emosinya dan kepada siapa, dan di mana juga dia bisa meredam emosinya ketika dia telah meluapkan emosinya tersebut. Berikut ini beberapa skill yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, skill komunikasi. Yang kedua, skill mengambil keputusan. Ketiga, skill manajemen. Yang keempat, skill problem solving. Jika dikaitkan dengan pemimpin saya di tempat kerja, beliau memiliki semua skill yang disebutkan di samping. Terlihat ketika dia sedang ingin membicarakan sesuatu dengan mudah mengatakan apa maksud dan tujuannya, dan mudah dipahami oleh saya. Begitu pula dalam perihal mengambil keputusan. Beliau sangat hati-hati karena selalu mempertimbangkan apakah keputusan tersebut keputusan yang tepat atau bukan. Dalam manajemen, beliau tidak usah diragukan lagi, karena itu memang sebagian dari pekerjaannya sehari-hari. Jadi beliau ini emang bekerja dalam bidang yang bisa dibilang bidang manajemen. Jadi dalam manajemen waktu, keuangan, dan apapun itu, beliau sudah tidak diragukan lagi keahliannya gitu. Untuk problem solving, beliau tidak terlalu mengurusi masalah pribadi orang lain. Atau misalkan beliau ini kan bos di tempat saya bekerja. Beliau tidak pernah mengurusi urusan saya yang ada di luar pekerjaan saya. Kalau misalkan saya ada masalah di luar pekerjaan saya, dia tidak pernah ikut campur ke dalam apa yang terjadi dengan saya. Tapi jika masalah tersebut terbawa ke tempat kerja, maka beliau akan langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena menurut beliau, masalah di luar tidak boleh dibawa ke dalam masalah di kantor atau ke dalam masalah tempat kerja. Karena di tempat kerja kita bekerja, masalah yang di luar biarkan saja. Beliau seperti itu orangnya. Memahami pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk memengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam hal kerjasama agar mencapai target atau goal yang telah ditentukan. Sedangkan ada beberapa teori kepemimpinan yang dikemukakan dan menjadi dasar dari definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah The Great Man Theory, yang beranggapan bahwa sifat-sifat kepemimpinan merupakan bawaan seseorang dari lahir. Teori lain seperti trait theory mengatakan bahwa seseorang dilatih dengan kepribadian tertentu hingga memiliki kualitas seorang pemimpin seperti pengetahuan, intelijensi, kreativitas, hingga kualitas mental seperti sikap disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Seperti apa leadership yang ideal? Jika kita bicara mengenai kepemimpinan yang ideal, mungkin tidak akan ada habisnya. Atau malah kita tidak bisa menentukannya. Seperti apa pemimpin yang ideal bagi kita ataupun bagi orang lain. Sesuatu yang dianggap ideal biasanya relatif, tergantung dari kacamata mana kita melihat dan dari sisi mana kita berdiri. Namun, bisa dikatakan ide mengenai kepemimpinan yang ideal memiliki nilai standarnya sendiri. Berikut ini adalah rangkuman dari sebuah leadership yang ideal. Yang pertama yaitu memiliki karakter yang kuat. Yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga visionary. Yang keempat IQ dan EQ yang seimbang. Yang kelima memiliki suara yang lantang. Ini sangat penting dimiliki oleh seseorang jika seorang itu ingin menjadi seorang leadership yang ideal. Karakter yang wajib dimiliki oleh seorang leadership atau seorang pemimpin, yaitu integritas. Jika ingin memiliki seseorang pemimpin, maka kita harus memiliki integritas dalam diri. Integritas merupakan sikap yang konsisten atas prinsip, tindakan, dan nilai-nilai yang dimiliki dalam diri. Biasanya orang yang berintegritas memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Seorang yang berintegritas juga sangat sadar akan diri mereka sendiri
dalam hubungannya dengan orang lain. Oleh karena itu, integritas menjadi poin utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua itu bisa bicara atau public speaking. Pemimpin sejatinya ialah orang yang dapat dipercaya untuk melakukan hal yang benar. Pemimpin yang bisa dipercaya bukanlah pribadi yang manipulatif. Pemimpin tak akan membiarkan karyawannya untuk berada pada jalur yang salah. Seorang pemimpin yang tepat dipercaya mereka yang mau mendengarkan dengan rendah hati, mau bertanggung jawab, serta bisa diandalkan dalam setiap pekerjaannya. Kecerdasan emosional. Tidak hanya pintar secara intelektual, seorang pemimpin juga harus cerdas secara emosional, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, serta mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Ini membantu untuk menciptakan pola kerja yang efektif dan efisien. Yang keempat yaitu keterbukaan. Karakter ini menjadi penting karena semua hal yang genting akan terlalui oleh adanya keterbukaan. Semakin terbuka seorang pemimpin, maka akan semakin mudah bagi para anggotanya untuk menyampaikan opini atau ide. Hal ini yang akan membuat sebuah organisasi akan tumbuh dan berkembang. Yang kelima yaitu suka memotivasi. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang bisa memberikan contoh kepada anak buahnya. Tidak hanya itu, pemimpin yang baik juga akan selalu menelurkan energi positif. Memotivasi orang lain adalah suatu bentuk energi positif yang patut dilakukan oleh pemimpin. Dengan memberikan motivasi, maka pemimpin tersebut secara tidak langsung memberikan semangat kepada anak buahnya untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan karakter tersebut, saya menganggap bahwa atasan saya, yaitu bos saya, memiliki semua karakter itu. Namun, tidak semua karakter tersebut bekerja dengan baik. Maksudnya, dia punya semua karakter yang disebutkan tadi, tapi semua karakter itu ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik. Ada pula di mana ketika beliau menunjukkan karakter tersebut dari sisi negatifnya, tapi tetap tidak menutupi begitu banyak hal yang telah beliau lakukan berdasarkan karakter kepemimpinan tersebut. Juga saya menyadari bahwa beliau merupakan leader yang sangat berkarakter lebih dari karakter yang saya sampaikan di sini. Karena kemampuannya dalam memimpin suatu tim sangat khas dengan segala hal yang beliau lakukan. Mulai dari cara berpikir, mengevaluasi, mengelola, sampai mewujudkan suatu proyek tertentu pun bisa dibilang beliau sering mencapai tahap tersebut. Berdasarkan beberapa argumentasi yang saya sampaikan berikut ini adalah beberapa kriteria menjadi pemimpin yang baik menurut saya. Yang pertama yaitu attitude yang tenang dan positif. Seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang dan lebih positif. Hal ini disebabkan karena attitude positif yang kamu miliki akan membantu tim kamu lebih tenang juga dalam menghadapi masalah dalam tim tersebut. Jika kamu tidak bisa memberikan rasa tenang dan membuat tim takut pada kamu, maka artinya kamu gagal menjadi pemimpin. Pastikan dulu nih, tim kamu segan, bukan takut pada kamu. Kalau kamu menjadi seorang pemimpin yang menakutkan, maka susah untuk karyawan atau anak buah kamu bisa memiliki rasa percaya diri untuk menyampaikan suatu hal atau suatu ide atau suatu komplain kepada atasannya. Jadi jadilah pemimpin yang bisa disegani, bukan ditakuti. Dan yang kedua yaitu membuka komunikasi. Hal lain yang dapat kamu lakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah dengan membuka komunikasi dengan tim kamu. Mari kita bandingkan pemimpin yang mengambil jarak dengan timnya dan pemimpin yang selalu berkomunikasi dengan timnya. Mana yang lebih memungkinkan pertumbuhan tim? Ya, pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan timnya sudah pasti merupakan pemimpin yang lebih mendorong timnya untuk bisa menjadi seperti dia, dengan lebih tepat ataupun dengan lebih dekat dengan tim. Kamu juga bisa bicara dari hati ke hati dan membuat
Tim merasa lebih leluasa untuk mengutarakan masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan. Oh ya, jangan lupa tetapi memberikan batas, jangan sampai kamu kehilangan wibawa di depan tim kamu hanya karena kamu terlalu dekat dengan mereka. Kamu harus tahu mana batasan pemimpin yang ramah dan pemimpin yang disepelekan. Mengajari bukan memerintah. Ini poin yang nomor 3. Be a leader, not a boss. Merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara atasan dan timnya. Seorang leader akan mengajari dan memimpin, memberikan contoh mengenai bagaimana sesuatu berlangsung dan diselesaikan, sedangkan pemerintah akan membuat tim kamu bekerja sendiri. Di sini kamu akan kehilangan wibawa dan mungkin dianggap tidak bisa apa-apa oleh tim kamu. Karena tim kamu akan menganggap bahwa seorang bos hanya bisa menyuruh atau memerintah tanpa dia bisa melakukannya sendiri. Bukan berarti kita menjadi bos, bukan berarti kita harus memerintah segala hal kepada tim. Kita harus memberikan pekerjaan. Memerintah dan pekerjaan itu berbeda. Jika kita memerintah berarti kita memberikan suatu hal yang negatif, yang bisa membuat tim kamu berpikir bahwa oh jadi bos saya ini tidak bisa melakukan hal ini, makanya dia memerintah kepada timnya. Tidak seperti itu. Jadi be a leader, not a boss. Mengajari, bukan memerintah. Siapa tahu dalam suatu tim tersebut ada tim yang lebih unggul daripada bosnya. Ada suatu pekerjaan yang bisa diunggulkan oleh tim dibanding bosnya. Maka dari itu haruslah mengajari, bukan memerintah. Agar kita juga dapat ilmu dari apa yang dia sampaikan atau apa yang dia kerjakan. Yang keempat yaitu memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi. Hal selanjutnya bisa menjadikan kamu seorang pemimpin yang baik adalah memberikan penjelasan mengenai goal dan ekspektasi dari kegiatan usaha yang sedang dilakukan oleh tim kamu. Dengan memberikan informasi mengenai goal dan juga ekspektasi, kamu bisa menyamakan persepsi antara kamu bisa menyampaikan persepsi antara satu tim dengan tim lainnya dan bisa mendorong tim kamu untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih keras. Dan yang terakhir yaitu memberikan dan meminta feedback. Seorang pemimpin yang baik akan selalu memberikan feedback mengenai hasil kerja dari tim yang dimilikinya. Contohnya, ketika tim kamu bekerja dengan baik, maka kamu harus memberikan feedback positif. Jangan lupa untuk meminta feedback dari kepemimpinan kamu, agar kamu bisa belajar mengenai kesalahan kamu selama menjadi pemimpin. Dari pembahasan tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa karakter dari sebuah argumentasi bahwa seorang pemimpin ini harus menjadi ideal atau karakter pemimpin yang ideal. Itu ada yang dimiliki oleh pemimpin saya atau bos saya. Bahkan hampir semua karakter tersebut dimiliki oleh beliau, tapi ada beberapa karakter yang tidak berjalan dengan baik. Contohnya tadi, dalam hal emosi, beliau sangat tidak baik menurut saya karena beliau menyampaikan emosi tersebut harus dengan cara nada tinggi, harus dengan cara memarah-marahi seseorang. Sepertinya beliau juga tidak paham akan adanya emotional intelligence, akan pentingnya emotional intelligence dalam kepemimpinan. Tapi begitulah beliau. Tapi di balik semua itu, karakter yang disebutkan saya tadi, beliau sangat memahaminya, sangat ideal menurut saya. Hanya saja dalam hal emosi, beliau sangat kurang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau salah.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.